Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita nanti akan membahas lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pertama, yaitu peradilan umum. Nah, peradilan umum di sini kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur, itu ada Undang-Undang 2 tahun 1986. Kemudian undang-undang ini dirubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004. Dirubah ya, bukan diganti. Kalau dirubah itu hanya sebagian yang diganti dengan yang baru. Sementara yang tidak diganti atau tidak dirubah itu masih menggunakan undang-undang sebelumnya. Kemudian perubahan yang kedua ada Undang-Undang nomor 49 tahun 2009. Ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan umum. Nah, mengenai jenis pengadilan yang ada di lingkungan peradilan umum, itu nanti ada dua, yaitu ada pengadilan negeri dan ada pengadilan tinggi. Masing-masing ya, untuk pengadilan negeri kedudukannya ada di kabupaten atau kota. Jadi setiap kabupaten atau kota yang ada di Indonesia ini pasti ada pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini merupakan pemeriksaan perkara tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama. Kemudian untuk pengadilan tinggi itu berkedudukan di provinsi. Setiap provinsi pasti ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini merupakan pemeriksaan perkara di tingkat banding atau pengadilan tingkat banding. Jadi pemeriksaan perkara itu ada dua, pemeriksaan tingkat pertama dan ada pemeriksaan tingkat banding. Itu dari sisi jenis pengadilannya. Nah, kemudian bagaimana dengan kewenangannya atau kompetensinya atau kekuasaannya? Kewenangan pengadilan negeri itu memeriksa perkara-perkara pidana dan perkara-perkara perdata kecuali undang-undang menentukan lain. Yang dimaksud dengan kecuali undang-undang menentukan lain ini apabila ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan ke pengadilan yang berbeda ya, atau pengadilan yang bukan pengadilan negeri. Misalkan apa? Tentang perceraian beragama Islam. Itu kan termasuk perkara perdata, tapi itu bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri, melainkan menjadi kewenangan pengadilan agama. Kemudian tentang perkara pidana, ada perkara-perkara pidana tertentu yang menjadi kewenangan pengadilan lain. Misalkan pidana Islam di Aceh, khusus di Aceh ya. Itu tidak diperiksa oleh pengadilan negeri, tetapi nanti akan diperiksa oleh mahkamah syariah. Perkara pidana itu contohnya apa? Ya misalkan perkara tentang pembunuhan, perampokan, apa namanya, eh, penganiayaan, ya itu masuk dalam perkara pidana. Kalau perkara perdata misalkan perkara hutang piutang dan prestasi, ya, kemudian perbuatan melawan hukum, nah, itu masuk ke perkara perdata. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kewenangan dari pengadilan tinggi. Ya. Pengadilan tinggi itu memutus perkara yang sudah diputus oleh pengadilan negeri. Ketika pengadilan negeri sudah memutuskan suatu perkara, pihaknya tidak puas terhadap putusan tersebut karena merasa, oh itu putusannya terlalu tinggi. Nah, bisa mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi yang namanya upaya hukum banding. Kemudian kewenangan yang lain dari pengadilan tinggi adalah memeriksa sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri yang berada di daerah hukumnya. Misalkan pengadilan tinggi Jawa Tengah. Itu kan membawahi beberapa pengadilan negeri di setiap kabupaten atau kota yang ada di wilayah Jawa Tengah. Misalkan ada perkara yang sama, pihaknya yang sama, itu diadili oleh Pengadilan Negeri Selawi. Kemudian ada juga diadili oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, ini ada ya. Ketika terjadi perkara yang diadili oleh dua pengadilan yang sama tingkatannya dan berada di wilayah lingkungan pengadilan tinggi, itu disebut dengan
sengketa kewenangan mengadili. Siapa yang berhak untuk memutuskan yang harus mengadili siapa? Nah, itu diputuskan oleh pengadilan tinggi. Ketika pengadilan tinggi memutuskan, oh yang berhak adalah pengadilan negeri Surakarta, berarti pengadilan negeri Slawi tidak berhak untuk mengadili perkaranya. Nah, setelah berbicara tentang kewenangan, nah kita akan bicarakan tentang pengadilan khusus yang ada di lingkungan peradilan umum. Jadi pengadilan khusus itu pengadilan khusus, tata caranya khusus, perkara-perkaranya juga khusus, tetapi masih di dalam lingkungan peradilan umum. Contohnya apa? Pengadilan anak. Ini untuk memeriksa perkara-perkara pidana yang pelakunya itu adalah anak. Kemudian pengadilan niaga ini berkaitan dengan kepailitan atau berkaitan dengan penundaan pembayaran hutang. Kemudian pengadilan tipikor, ini pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi. Kemudian ada pengadilan HAM untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM berat. Kemudian ada pengadilan perselisihan hubungan industrial atau perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, ini nanti akan diadili oleh pengadilan PHI atau pengadilan perselisihan hubungan industrial, dan ada beberapa pengadilan lain yang khusus yang ada di lingkungan peradilan. Oke, saya kira untuk peradilan umum cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.